Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pendawa TV Channel, yang mana hari ini telah hadir pakar-pakar dan wartawan senior Bapak Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Selamat sore Pak Ishak. Oh, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Leo. Kembali lagi dengan Pak Leo. Jumpa lagi di Pendawa TV. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tonton sampai habis, like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung TV channel kita. Mantap. Oke. Apa kabar Pak Ishak? Alhamdulillah bagus aja. Lama ini kita nggak ketemu ya. Iya, cukup lama. Kemana aja nih? Dengar kabar keluar negeri aja nih. Ke Belanda lah, kemana-mana ya kan? Gimana Pak Ishak? Saya memang biasa kemana-mana. Tapi selama pemerintahan Jokowi itu tidak banyak keluar negerinya. Oke. Dan selama pemerintahan Prabowo, saya di Indonesia aja. Oke. Jadi gini Pak Ishak. Tema kita ini hari membahas tentang korupsi. Kalau menurut Pak Ishak nih, selaku wartawan senior yang sudah malang melintang, bagaimana pandangan kenapa terlalu lambat penanganan masalah koruptor di Indonesia ini sangat luar biasa? Silakan Pak Ishak. wow, ini pertanyaan yang langsung to the point. Bikin deg-degan juga yang jawab ini. Tapi itu sesuatu yang sekarang jadi pertanyaan di masyarakat. Kenapa terlalu lambat penanganan korupsi ini? Padahal korupsi yang terungkap sudah sedemikian hebatnya dan gedenya. Ya, ini mengerikan. Tapi korupsi yang terungkap sekarang ini, ya kalau dulu kita lihat penanganan korupsi di zaman Jokowi ini kan beda. Ya, zaman Jokowi 10 tahun itu ketika ada orang korupsi dikasih peluang itu. Oh gitu. Dikasih peluang itu, menteri-menterinya dibiarin, ketum-ketum partai boleh saja, tapi kemudian dipantau. Lalu apa yang terjadi? Seperti dalam film Hollywood itu, I know what you did last summer. Aku tahu apa yang kamu lakukan summer yang lalu, musim panas yang lalu. Jadi ini dijadiin bahan untuk menekan. Jadi kita mengetahui semua parpol lunak sama Jokowi. Karena itu seperti kata Bambang Pacul itu, bahwa kalau mau ngomong untuk mau melakukan apa-apa, jangan ngomongnya sama kami di wakil rakyat ini di DPR. Ngomonglah sama ketum partai, karena mereka lah bosnya yang menentukan semua. Dan ketika bosnya ini dipegang ekornya oleh Jokowi, matilah semua. Wakil rakyat itu mati di zaman Jokowi. Eksekutifnya juga mati karena itu dipantau. Jadi sama-sama kalau orang korupsi seperti TGB misalnya, dianggap korupsi di orang yang sangat potensial untuk menjadi pengganti Jokowi atau jadi presiden dari NTB, tapi dikejar dengan kasus tambang Newmont Nusa Tenggara itu. Akhirnya matilah seorang calon ini, dan kalau dia mendekat ke Jokowi, dia tidak diproses sampai sekarang. Begitu. Nah, di zaman Prabowo, ya kita tahu sudah terungkap banyak, korupsinya tidak terjadi di zaman Prabowo, terjadi di zaman Jokowi. Sudah terungkap semua. Nah, ketika terungkap semua ini, kita tahu bahwa korupsinya sangat besar. Sangat besar. Kalau kita lihat menteri-menteri kita ini, ya kita lihat, kita mulai dengan pencucian uang. Pencucian uang di Kementerian Keuangan. 349 triliun. Ini duit yang sangat banyak, sangat besar, tapi tidak dibawa ke ranah hukum. Tidak. Mahfud MD waktu itu yang menjadi Menko Polhukam juga tidak membawa ini. Sudah dibicarakan di Komisi 3 DPR
tapi Komisi 3 DPR diajak untuk bikin satgas. Akibatnya apa? Tidak sampai ke pengadilan sampai sekarang. Itu satu. Ada pertanyaan, Pak? Ya, Oke, lanjut saya dulu. menarik juga. Silakan lagi. Oke. Pak Isa. Itu baru di Kementerian Keuangan. Iya. Kemudian ada petugas pajak yang mengambil duit pajak untuk hidup mewah. Dan orang-orangnya sudah ketahuan nama-namanya segala macam. Dan ini bisa dipekiaskan tidak sampai ke pengadilan. Ini zaman Jokowi. Iya, iya. Kemudian apalagi ada penyelundupan emas tahun 2020 sebesar 189 triliun. Itu sangat besar. Tahun 2017-nya sudah terjadi hal yang sama. Nilainya 180 triliun. Akumulasi keduanya 369 triliun. Wah, luar biasa. Bagaimana kita punya uang segini tapi kita miskin? Kita tidak bisa kasih sekolah gratis, kita tidak bisa kasih kesehatan gratis. Karena ada yang makan ini. Dan yang makan ini kalau tidak dihukum berat, ini akan jadi modis, akan jadi mode yang terus berjalan. Itu emas, ya. Iya. Kemudian bisnis menteri-menteri di wewenangnya. Ya, kita tahu ada Luhut Binsar Panjaitan bersama Erick Thohir. Bisnis PCR. Ya, katanya duit yang didapat 10 triliun. Tapi ini wewenang yang dia punya dijadiin bisnis. Kemudian rakyatlah yang harus membayar itu, mau keluar, mau kemana segala macam, dibikin sulit. Akhirnya adalah itu. Nah, ini harus disita oleh negara. Kalau tidak, enak aja punya siapa. Negara harus punya kekuatan mengambil kembali ini. Ya, kemudian ada Telkomsel. Telkomsel diarahkan oleh Erick Thohir untuk membeli saham GoTo, ya 6,3 triliun. Kemudian setelah dibeli, ya saham GoTo terus melorot sampai negara rugi 3,2 triliun. Kerugian negara ini jadi keuntungan buat GoTo, di mana Garibaldi Boy Thohir ada di situ. Jadi permainan abang adik ini luar biasa juga ini. Luar biasa. Nah, itu di zaman Jokowi. Iya, iya. Tapi di akhir periode pertama Jokowi berhasil menghancurkan KPK. Sebelumnya semua ingin menghancurkan KPK karena ketakutan. Karena KPK ini mengejar semua tokoh-tokoh politik dari partai manapun, dikejar dan dengan nilai yang sangat tinggi. Tapi kemudian zaman Jokowi dipreteli wewenangnya sehingga tidak bisa memantau langsung dengan itu Dilemahkan semua. ya. Dilemahkan dengan segala cara, wewenang-wewenangnya dipreteli. Tapi pada masa akhir 2014-2019 undang-undang KPK direvisi, maka jadilah KPK itu bukan lembaga yang untuk menangani extraordinary crime, tapi jadi lembaga biasa lembaga pemerintah biasa yang berada di bawah Jokowi, di bawah pemerintah. Maka matilah KPK ini. Dan kemudian dulu kita berusaha mempertahankan KPK. Tapi zaman Jokowi kita bersama-sama ingin KPK ini bubarin aja. Karena setelah dipreteli wewenangnya dan undang-undangnya direvisi, lumpuhlah KPK ini menjadi tidak berguna. Terus disuruh ngejar yang 1 miliar, 2 miliar. Yang gede-gede Dibiarin. polisi. Oke. Nah, polisi bisa bermain. Ya, saya potong sedikit, Pak. Ya. Jadi begini, Pak Isa. Kalau saya cermati bahasa cerita Bapak tadi, kenapa lemahnya ya masalah kasus korupsi ini, berarti dengan kondisi seperti tadi ya, semua sudah dikasih empuk. Jadi kalaupun mau diributin, ya kan, semua terlibat. Benar nggak? Iya. Kalau Pak Leo gimana nih? Pak Leo Siaga ini mantan senior juga nih. Gimana tadi? Begini, Menurut pandangan Mas Pak Bambang. Pak Isa, ya gimana? Tertarik juga ya kita mendengar pemaparan dari Pak Ishak. Jadi seolah-olah memang di era 10 tahun pemerintahan Jokowi ini seakan ada pembiaran ya, seperti ketum-ketum parpol tadi. Tapi akhirnya tersandera. Mereka ini disandera gitu loh. Jadi nggak bisa banyak omong.
Kalau mengingat seperti kata dulu ya, saya kan Abraham Samad dia pernah mengatakan sama mungkin dia, kalau korupsi tambang saja ya, korupsi dari segi tambang aja katanya diawasi baik-baik, tidak ada korupsi tambang. Warga kita ini bisa dapat 20 juta rupiah per bulan katanya. Ya, Nah, itu sangat rasional. itu makanya saya lihat juga ya, kenapa ada pembiaran sehingga nilai, ya kalau kita dengar nilai-nilai angka korupsi di negara kita ini di era pemerintahan Jokowi 10 tahun belakangan ini sampai ratusan triliun. Iya. Ya, saya yang dari eksponen magma, ya, yang sudah berumur 73 tahun ini, baru belakangan ini saya mendengar kasus korupsi itu hingga ratusan triliun loh. Ribuan, Pak. Ribuan, kira mencapai ribuan ya. Ada 900 sekolah. Karena liga yang tertinggi itu di Pertamina ya. Pertamina. Waduh. Iya. Seperti Ribuan. kita dengar itu kan. Nah, kenapa? Apakah polisi jadi polisi tidur? Apakah jaksa jadi jaksa tidur? Apakah KPK jadi KPK tidur? Akhirnya mereka ini jadi makan gaji buta tuh. Iya. Ya rakyat menggaji ya kan. Uang rakyat menggaji mereka. Kasih fasilitas dengan baik. Nah, kenapa ini kita tidak bisa Benar sekali, Bang. mengatasinya? Bang Leo ini benar sekali, Iya. cukup tajam melihat itu. Kita melihat korupsi yang dengan sengaja Abraham Samad itu korban pertama Jokowi, Iya. karena Jokowi memulai dengan menghantam Ya, saya KPK. Mulainya dengan itu. Semua Abraham Samad dikejar-kejar seperti kriminal dan Bambang Wijoyanto kejar-kejar dan akhirnya ditahan. dibuka kasus Ini lama. seorang ketua KPK diperlakukan buruk seperti itu dan negara ini kok tidak apa-apa. Dan DPR-nya kok diam. Nah, ini menunjukkan bahwa DPR juga dalam keadaan lumpuh duluan. Ya, di awal Jokowi sudah mampu melumpuhkan itu. Dan kemudian semua kru KPK itu, 5 komisionernya itu, Iya. semuanya diganti. Benar. Dicarilah ibu-ibu suruh memilih lagi kan kita senang ngelihat pertunjukan. Rakyat ini memang suka tontonan, suka nonton wayang, suka nonton dangdut dan segala macam, dan itu bagian dari tontonan dangdut itu. Ketika semuanya diganti, kemudian jadilah KPK yang kayak gitu, dan kemudian lewat ketukan palu Fahri Hamzah, maka jadilah undang-undang KPK revisi itu menghabisi kewenangan KPK. Nah, waktu kembali ke polisi dan kejaksaan, polisi sudah duluan lumpuh. Polisi sebelumnya itu kan dipegang oleh Tito, habis itu Tito Mendagri, habis segala macam itu sudah beres. Kemudian dipasang orangnya Jokowi, Listio Sigit. Jadi tidak bisa digunakan untuk memberantas korupsi. Padahal negara ini memerlukan satu kekuatan untuk menghentikan korupsi ini supaya ada dana pembangunan. Itu, tapi itu dibiarkan pada zaman Jokowi asal mau ikut. Kapolri terpanjang lagi ya. Kapolri terpanjang dan dinaikkan sedemikian rupa, dan ini teman-temannya, dan Jokowi seorang diri dari Solo bisa menghabisi semua politisi senior di Indonesia, termasuk orang-orang di partai dan segala, bisa habis sama seorang Jokowi yang cuma sendirian. Ini luar biasa. Menurut saya ini prestasi yang luar biasa. Walaupun itu negatif ya, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian ketika sampai ke urusan korupsi di zaman Jokowi akhir itu, ada korupsi timah yang terungkap 271 triliun. Kasus timah. 300 lebih. Ya, 271 sampai 300 triliun. Di mana BUMN PT Timah menjadi penadah produksi ilegal dari penambang ilegal. Betul. Ini luar biasa kejahatan terhadap negara. Ini subversif. Benar. Mestinya hukumannya ini hukum mati boleh. Ya, kemarin informasinya kalau nggak salah pertama 6 tahun ya. 6 tahun. Kita ribut di media kita udah 20 tahun. Jadi 20. Ini masih banding lagi. Bagus, itu. cocok hukum mati aja terus ya. Itu bisa lama prosesnya. Tapi sebetulnya keputusan itu harus
inkrah, sudah langsung. Kalau di zaman masih ada KPK itu kan tidak ada banding, tidak ada apa-apa, langsung selesai. Nah ini ketika mau mengusut timah ini, korupsi di PT Timah, polisi Densus 88 mengganggu Kejaksaan Agung dalam pengusutan itu. Aneh. Nah, ini kejahatan negara, lembaga Aneh. negara dibenturkan, Iya. dan itu terjadi di zaman Jokowi. Iya benar. Nah, kembali kita ke zaman Prabowo. Prabowo bagaimana bisa lambat? Tapi Prabowo adalah seorang ahli strategi, seorang militer, seorang jenderal, ya. Dia menghitung timing. Iya, Ya, iya. kapan gue banting nih orang-orang ini, kapan gue biarin dulu, kan gitu. Itu preteli dulu kekuatannya sedikit-sedikit, Betul. ya. Iya. Tapi ini sedang berjalan. Saya yakin Prabowo Yakin sedang ya? Yakin ya? memperhitungkan itu, ya. Dan ada korupsi Pertamina itu. Iya. Oke. Korupsi Pertamina ini kan ada pertanyaan tentang korupsi. Oke, saya mau tanya dulu sebentar, Pak. Yang mau saya tanya ini, kan tadi kan belum dijawab itu. Hmm. Masalah korupsi tadi, ya. Yang saya tanya, ini tegas saya tanya, apakah mungkin korupsi di Indonesia ini bisa diberantas secepat mungkin? Itu Pak pertanyaannya. Kita Di kalau era kita, SBY, di era Prabowo ya. Iya, Di era Prabowo ini. di era Jokowi sudah gagal, tidak ada pemberantasan korupsi. Ya. Malah makin menjadi-jadi dan bangga koruptornya itu. Bangga. Partai-partai yang terlibat bangga dan musuhan sama kita. Ketika kita ngomong tentang hal-hal yang bikin negara ini jadi rusak, mereka marah sama kita. Iya. DPR-nya, partainya, semuanya marah. Ya. Karena mereka juga menikmati uang korupsi. Kalau Iya. makanya Nah, marah. waktu itu yang menjadi lawan pemerintah, yang menjadi oposisi cuma dua partai kan, ada Demokrat, ada PKS. Iya. Ini digempur terus sama Jokowi sampai nyerah. SBY itu Demokrat nyerah. Kemudian PKS akhirnya nggak tahan sendirian, akhirnya didorong masuk kolam juga di ujung kekuasaan Jokowi. Jadi berudu semua partai ini. Iya. Nah, partai ini sebetulnya kalau orang-orang jalan lurus maunya ini partai bubarin aja semuanya, bikin yang baru buat Indonesia. Tapi persoalan kita bukan itu. Iya. Kita masih ke urusan korupsi. Nah, di era Prabowo, Di era Prabowo kan ada korupsi di Pertamina yang terungkap 950 triliun. Iya. Nah, ini sangat besar. Kejaksaan Agung dalam interogasinya, dalam berita acaranya menyebutkan ya ada 9 tersangka. 9 tersangka. Ini semua bagian penting di Pertamina terlibat dalam ini, dari mulai pembelian, kemudian Penjualan. pencampuran apa segala macam, Ya, pengoplosan. penjualan. Itu semuanya terlibat dalam ini. Dan itu akhirnya dapatlah 9 orang itu. 9 orang tersangka. 9 orang tersangka ini di berita acaranya mengaku diarahkan oleh Erick Thohir iya. Waduh. dan adiknya, abangnya Garibaldi Boy Thohir. Boy Thohir. Bagaimana orang luar, orang swasta ini mengarahkan Pertamina? Tapi gini, ada yang lebih aneh lagi. Diamankan oleh Kapolda. Ingat nggak? Oh, itu. Itu pun ya Karyoto itu loh. itu yang 900 triliun itu per 1 tahun loh Pak. Ini kan 10 tahun Nah, Pak itu Jokowi. 5 tahun dari tahun 2018 Iya. sampai tahun 2023. 23. Tapi kalau untuk melihat sebuah kasus yang berjalan panjang ini, Iya. kita harus melihat kepala-kepalanya ini. Jadi orang-orang yang jadi otak dari sebuah konspirasi terhadap negara ini. 950 triliun itu banyak. Iya. Kalau mau bikin pendidikan yang bagus dengan anggaran 3.600 triliun, perlu 20% itu sama dengan hampir 700 triliun. Iya. Jadi kalau korupsi Pertamina itu disita, itu pendidikan kita gratis. Iya. Betul. Gratis. Tapi ini, Iya. belum selesai. Yang ini itu Erick Thohir dan Garibaldi Boy Thohir. Pada saat itu komut Pertaminanya adalah Ahok. Ya, Ahok. Tidak mungkin tidak tahu karena 5 tahun. Ya. Kemudian siapa presidennya? Presidennya adalah Jokowi.
Iya. Nah ini kalau memberantas korupsi, ambil 4 orang ini duluan. Nanti yang 9 orang itu belakangan. Seorang, siapa namanya, siapa pedagang minyak itu, Reza Khalid itu kan cuma pedagang. Yang korupsi, yang memainkan semua ini kan pemerintah. Pemerintah mencari pedagang yang bisa cincai, supaya dapat harga mahal, terus keuntungan bagi-bagi. Benar. Nah, yang kayak gini harus dikejar. Reza Khalid jangan dikasih lepas. Iya. Tapi ini Jokowi, Ahok, Erik dan Garibaldi Boy Thohir harus nomor 1. Atau kumpulkan dalam satu pulau berlima ini, terus interogasi dilakukan di sana. Ya, ini tugas berat Pak Prabowo dong. Nah, itulah saya bilang di zaman Prabowo itu, Iya. Prabowo memang akan dalam pidatonya itu akan memberantas korupsi. Iya. Akan memberantas korupsi. Benar. Dan ini sebagai seorang jenderal, dia menunggu timing. Iya. Saya yakin akan sampai. Nggak mungkin gegabah. Ya, Tapi ini kan ada utang budi, ada apa segala macam yang dijaga sama Prabowo. Tapi kemudian timing ini dimainkan oleh Prabowo supaya gemetar dulu nih para pelaku ini kan. Wewenang Erik di BUMN di Preteli dikasih. Benar. Oke. Ya. Terima kasih penjelasannya dari Pak Ishak.